Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Dio. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar sedikit tips bagaimana sih eh, berternak entok agar entok itu cepat bertelur, anaknya di OE, anak entoknya sehat-sehat, terus entok yang tadi bertelur terus dapat bertelur lagi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bagaimana tips dan caranya? Simak video ini selanjutnya. Sekarang eh, kita mau berbagi tipsnya. Bagaimana sih entok biar cepat beranak? Oke, yang pertama di sini yang jelas kita pastikan bahwasanya si entok ini memang sudah birahi ataupun sudah saatnya bertelur. Itu harus kita pastikan terlebih dahulu apabila entok kita itu pengen cepat beranak. Dan yang perlu kita perhatikan lagi, pastikan si entok berjenis kelamin jantan dan ada yang betina. Jangan sampai mentok yang kita miliki jantan semua atau betina semua, sehingga memperlambat laju pertumbuhan si entok alias ngos ngos ngos. Dan sedikit tips lagi bagi sahabat-sahabatku ternak, khususnya ternak entok, di kandang Bang Dio ini entok dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi beberapa kelompok, jika si entok tadi sudah mengeram telurnya alias angrem, kita harus sering-sering mendeloknya, supaya si entok ini apa ya, tidak takut sama kita. Itu salah satu tujuannya. Kemudian entok ini misalkan sudah saatnya untuk menetas. Ini yang perlu kita perhatikan. Saat entok ini sudah mau menetas, kita harus segera mengambil anak entok ini apabila sudah menetas. Ini langsung kita pindahkan. Meskipun anak entok ini sudah agak sedikit berbau-bau amis karena mungkin baru menetas gitu ya guys. Itu supaya si entok tadi tidak, nah istilah Jawanya, elek dengan anaknya. Setelah kita ambil, jangan lupa di situ kita kasih penghangat ya. Kita masukkan, terserah teman-teman mau menggunakan box model apa, entah itu kardus, entah itu peranjen, ataupun tempat-tempat yang lain. Yang jelas itu biar si entok hangat. Yang penting tidak ditaruh kamar ya, tidak diengeram sendiri, itu tidak usah. Oke, di sini contoh di peternakan Bang Dio. Di sini kita menggunakan bolam 5 watt. Kemudian di sini kandang kurang lebih ukuran 1 meter kali 40 cm. Kemudian si entok-entok ini, untuk karena ini entok baru saja menetas kurang lebih 5 hari, maka bawahnya ini kita kasih kardus agar si entok-entok ini tidak terjepit oleh bambu-bambu yang mungkin di sini ada rongga-rongganya ya.
Ini agar si entok tidak terjepit. Setelah kurang lebih 1 bulan berada dalam box, kemudian si entok kita latih berada di lingkungan untuk lebih tahan dengan situasi, agar si entok di sini kondisinya semakin fix dan nanti kita lepas perlahan-lahan. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama tadi kita box menggunakan penghangat, kemudian penghangatnya kita hilangkan. Yang kedua, kemudian yang ketiga kita taruh ke alam setengah alam. Kemudian langkah yang keempat kita keluarkan di alam liar, namun kita tetap memisahkan dengan induknya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya si entok-entok ini tidak dimungsuhi oleh indukannya. Kayak apa sih entok-entok milik Bang Dio ini? Oke, kita lihat. Oke, kayak gini guys, entok-entok yang sudah kita liarkan. Namun di sini kita batasi menggunakan ini banner pemisah. Kemudian di situ alam bebas. Ini si entok dapat berkeliaran setiap harinya di sini, biar hujan maupun panas bisa di sini. Kemudian di sini juga kita tidak lupa memberikan eyup. Ini kita pisahkan di sini untuk yang dewasa ya. Yang dewasa di sini untuk yang balita. Balita itu kalau manusia. Ini berarti entok di bawah umur, Mas Yen. Entok di bawah umur kita taruh di sini. Oke. Mungkin itu tadi sedikit video dari kandang Bang Dio terkait dengan metode perkembangan entok yang saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like. Kemudian dukung terus video ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat video-video yang lebih menarik lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih.